Oke, kami sudah sampai di lokasi yang kami berikan keterangan tadi, yaitu masalah masjid yang ditutup. Nah, sekarang kita buktikan ini adalah salah satu masjid Al-Ikhlas di Batu Haji, yaitu Masjid Villa Muka Kuning. Sekarang kita tengok ini, guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Ari Salam. Di video kali ini kami akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang pendapat masyarakat tentang ditutupnya masjid untuk menghindari virus corona tersebut. Jadi di video kali ini saya udah sama kameramen, dia lagi beli minuman di Indomaret. Jadi di video kali ini kami akan membuktikan berita yang kami berikan itu fakta atau hoax gitu. Jadi kita tunggu dulu kameramennya dari dalam. Nanti kita akan langsung ke lokasi tersebut. Lokasinya di Batu Haji, ya, di Kota Batam ya. Di Batu Haji, yaitu di perumahan Villa Muka Kuning. Nanti akan kita lihat masjidnya, Masjid Al-Ikhlas. Tadi kebetulan di masjid tersebut pas waktu itu mau sholat asar tadi, rupanya ditutup. Jadi situ kita akan buktikan bahwasanya video yang sebelum itu adalah betul-betul terjadi. Oke, sekian dulu, kita akan tunggu dulu. Kita akan ke sana. Oke. Jangan lupa, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Oke? Selamat menyaksikan. Oke, kami sudah sampai di lokasi yang kami berikan keterangan tadi, yaitu masalah masjid yang ditutup. Nah, sekarang kita buktikan ini adalah salah satu masjid Al-Ikhlas di Batu Haji, yaitu Masjid Villa Muka Kuning. Sekarang kita tengok ini, guys. Ini ada pemberitahuan. Assalamualaikum, bahwasanya untuk pemutusan rantai virus coronavirus, maka mulai hari ini laksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas tidak adakan sementara waktu. Nah, jadi mulai hari Jumat semalam udah diputuskan tidak dibuka masjidnya, guys. Jadi udah hampir berapa hari gitu. Oke guys, untuk lebih membuktikan, kita akan tanya di sekitar sini, warga di sekitar sini, memang betul ini ditutup udah dari hari Jumat gitu. Oke, tetap ikuti guys. Oke Pak, perkenalkan, nama saya Ari Salam.
Jadi yang telah diberitahukan sebelumnya itu kan ada masjid yang ditutup untuk menghindari virus corona itu Pak kan. Jadi di sini di daerah kompleks saya juga kan temukan masjid, salah satu masjid kita ini Vilamka Kuning, ditutupnya itu sejak kapan ya Pak ya? Saya tutup itu dari tanggal 23. Oh, dan tanggal 23. Jadi berarti itu udah dari pemerintah juga memberitahuannya Pak ya? Secara resmi dari pemerintah kan keluarnya tanggal 24. Cuman kami kan dari awal mengikuti perkembangan dari pemerintah pusat, terus MUI pusat, juga dari semua pemberitahuan fatwa para ulama yang intinya ilmunya yang kita anggap mumpuni ya. Artinya bukan hanya sekedar beredarkan buku-buku ataupun hadis-hadis ataupun alasan-alasan hanya semangat belaka. Jadi dalam hal ini kita kan beribadah kan tentu dengan ilmu. Iya. Jadi dan ini kan dalam Islam itu tidak menutup kemungkinan tentang artinya tidak menafikan masalah medis. Iya. Jadi kita utamakan pertama kita ikut fatwa ulama, kemudian tentu juga kita harus ikuti arahan pemerintah dan juga kita meneruskan ilmu dari ulama-ulama yang kita anggap mumpuni dalam hal ini. Nah, dalam hal ini tentu kita tutup ini kan dalam rangka menyelamatkan umat. Bukan artinya atas dasar kaidah lain atau kepentingan pribadi ya. Iya. Jadi kenapa sebenarnya dari masjid lain teman-teman dari tanggal 20 itu sudah ada yang tutup, bahkan lebih cepat dari itu sudah ada. Tapi kami belum di sini karena kenapa? Kami masih sistemnya bertahap agar nanti setelah kami tutup masyarakat tidak langsung gusar, tidak panik, kemudian tidak timbul polemik. Itu masalahnya. Komunikasinya baik. Jadi kami pun sistem bertahap. Awal mulanya itu setelah kita betul-betul keluar dari sekitar tanggal 15 Maret atau 17 Maret itu anak-anak pas diliburkan itu kita langsung blok juga agar anak-anak yang belum balik itu langsung kita blok dulu untuk tidak ke masjid. Nah, mulai tahapannya begitu. Kemudian tahapan berikutnya biar perkembangan makin jauh terus kami arahkan lagi murotal itu kan untuk woro-woro untuk datang ke masjid sebelum azan. Iya. Kami hilangkan murotal, tapi waktu itu kami masih mengadakan sholat Jumat kalau salah. Iya, sholat Jumat kemarin masih Jumat. buka. Kenapa kami lakukan? Intinya kan memang secara resmi itu memang belum ada dari pemerintah karena masih menyarankan boleh tapi disediakan semuanya. Secara SOP untuk kelengkapan di masjid itu ada semua, mulai dari penyemprotan disinfektan, terus apalagi itu hand sanitizer ada semua, sabun di kamar mandi ada semua, kita sudah sediakan. Cuman melihat perkembangan sebenarnya awal mulanya saya ingin melihat karena informasinya pemerintah akan all out pada tanggal 23 itu turun ke lapangan. Jadi kemungkinan besar informasi masalah penutupan ataupun rumah ibadah itu tanggal 24. Cuman kenapa saya langsung blok langsung hari tanggal 23 itu? Karena setelah kita lihat perkembangan di media, kemudian di lingkungan media kami sendiri, rupanya setelah kami deteksi, rupanya di lingkungan kami ini ada tiga orang itu pernah berhubungan dengan pasien yang positif COVID-19 itu yang meninggal, di pendeta yang meninggal di RSUD itu. Sudah meninggal, Pak? Sudah meninggal dia. Dan ada warga kita itu yang pernah menjenguk di saat dia sakit itu pernah menjenguk pendeta tersebut. Jadi daripada saya mengambil resiko menunggu keputusan di pemerintah karena lingkungan saya kan menunggu kondisi dan ternyata di lingkungan saya sendiri ada yang terindikasi pernah berhubungan dengan orang yang positif COVID-19 itu. Makanya langsung saya hari Senin tanggal 23 langsung saya simpulkan untuk tutup. Iya. Mungkin itu yang lebih baik lah mungkin Pak ya. Nah, insyaallah ya. Oh Pak, jadi kan masih ada tuh Pak masjid yang masih buka gitu. Jadi pendapat Bapak gimana gitu? Kalau menurut pendapat secara keumatan, alangkah baiknya itu ditutup. Artinya karena ini, tapi intinya sih begini. Mungkin ada yang lingkungannya masih buka itu barangkali mungkin mereka masih beranggapan bahwasanya belum seberapa tentang masalah virus COVID-19 ini, belum seberapa, artinya mungkin di lingkungan dia sendiri masih jauh dari kemungkinan itu, atau barangkali di lingkungan dia bisa atasi hal itu. Tapi ini bukan masalah sepele, ini masalah sepele sebenarnya masalah ini ya, karena ini bukan masalah nasional, bukan masalah daerah, ini sudah internasional masalah ini.
Jadi kita ambil langkah positifnya, kita berpikiran beribadah dengan ilmu, bukan beribadah atas semangat saja. Jadi banyak juga orang beristihad melakukan ibadah-ibadah salat jamaah, tapi membuat sesuatu yang cara yang baru, sebenarnya itu suatu hal yang fatal. Sendiri yang saya lihat ada beberapa masjid yang pernah melakukan itu. Justru seharusnya itu langkah-langkah yang salah, karena kan di dalam tuntunan agama kita sendiri, apabila melakukan hal ini alurnya begini, apabila ada unsur begini arahnya begini, bukan membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan, yang itu. Jadi kita juga di sini walaupun tutup azan tetap 5 waktu tetap berkumandang, cuman lafz hayya lafz sholat itu kita rubah menjadi sallu fi rihalukum atau sallu fi buyutikum. Setelah itu, setelah azan nanti 2 kali diumumkan oleh yang muazin bahwasanya untuk sementara sholat di rumah masing-masing. Oh, jadi dari mulai tanggal 2-3 semalam itu udah mulai di rumah ya Pak ya? Sudah di rumah. Sudah di rumah. Jadi harapan Bapak untuk lebaran ini apa Pak? Doanya Ya, gitu. yang Sebelum jelas lebaran lah. Kita tidak muluk-muluk, jangan lebaran itu muluk. Kita menginginkan virus ini lebih cepat terputus mata rantai penularannya sehingga kita bisa Ramadan dulu lah, intinya di situ. Kita menginginkan Ramadan yang lebih baik lah. Oh, sebelumnya nama Pak siapa Pak? Idris Rahman. Idris, ketua PPK. pengurus ya kan? Iya. Pak Idris ya. Oke Pak. Oh, terima kasih wawancaranya Pak ya. Ini guys. Oh, jadi kesimpulannya di sini agar masyarakat yang di Villa Muka Kuning ini tidak terlalu banyak terinfeksi virus tersebut. Jadi alangkah baiknya ditutup dan melaksanakan sholat berjemaah di rumah sama keluarga gitu. Sebenarnya kita tuh dianjurkan lebih baik di rumah daripada keluar rumah ya Pak ya. Ya, intinya bukan masalah masjid ditutup atau tidak ditutupnya sebenarnya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui. Masalah wabah ini kan kita harus tahu ilmu dan cara mengatasinya. Dan satu faktor yang paling besar itu adalah berkerumun itu, karena ini penularannya dari orang ke orang. Jadi bukan masalah masjidnya itu kita sterilkan atau kita menganggap bahwa masjid itu berpenyakit atau bukan itu. Jadi masalahnya adalah kita ini berkerumun. Makanya dikatakan bahwasanya kita berusaha menjaga jarak karena sebenarnya social distancing itu. Nah, jadi kalau di masjid itu kan kita kan otomatis berkomunikasi. Pada awal-awalnya saya tetap orang sudah mulai tutup lebih dulu orang tutup. Saya belum, masih kita jaga jarak. Artinya masih memungkinkan lah. Cuman setelah pas terindikasi warga, ada beberapa warga yang pernah berhubungan dengan artinya menjenguk yang pasien yang positif itu, langsung saya blok karena jangan sampai menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ini keputusan ini adalah cepat tepat karena kenapa? Kita tuh berpotensi menularkan dan ditularkan. Jadi tidak mesti harus kita tertular. Bisa jadi kita kuat imunnya, tapi siapa yang sangka kita bawa virus, orang lemah itu yang jadi potensinya di situ. Jadi intinya bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena dorongan politik, bukan karena isu-isu yang hoax yang hoax itu banyak, tapi ini adalah hasil semua saya pertimbangkan berdasarkan fatwa ulama, baik ulama-ulama yang sudah kita kenal maupun yang betul-betul mengkaji masalah fikihnya ini, kita insya Allah sudah paham. Terima kasih sebelumnya Pak ya, Pak Idris ya. Kami minta makasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Ini balik. Ada tempat cuci tangan gratis ya. Yang mau cuci tangan langsung boleh datang ke Cemara Asri Villa Muka Kuning. Oke, ini di rumah bapaknya di samping Alfamart lah, Alfamart. Guys, cuci tangan, oke? Kameramen kita juga disuruh cuci tangan. Jadi kameramennya cuci tangan juga guys.